Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, barisan paling indah sedunia. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang asal-usul orang Kerinci. Tahukah Anda Kerinci? Baik, saya akan mencoba mengulasnya. Dari bukti-bukti sejarah dapat diketahui bahwa orang Kerinci berasal dari ras Melayu, spesifikasinya Proto-Melayu, Melayu tua, yang bermigrasi ke Pulau Sumatera dan Nusantara sebelum gelombang imigrasi Dietro Melayu, Melayu Muda. Ada beberapa teori migrasi ras Melayu yang dipaparkan oleh para ahli antropologi dan arkeologi dan ahli sejarah yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Menurut para pakar, pada waktu kedatangan Proto-Maleres Melayu tua ke alam Kerinci, di daerah ini sendiri telah didiami oleh manusia. Para ahli memberi istilah manusia kecik wong gedang wok. Dari mana asal usul manusia kecik wok gedang wok? Belum ada para pakar yang bisa memastikannya. Istilah kecik wok gedang wok dipakai karena masyarakat itu belum mempunyai nama panggilan. Sapaan di antara sesamanya hanya dengan menggunakan kata wok. Kehidupan masih primitif. Mereka menghuni gua-gua dan tebing-tebing batu. Kapan datangnya kecik wok gedang wok ke wilayah alam Kerinci? Dan dari mana asalnya masih diperdebatkan para ahli. Namun yang jelas mereka merupakan penduduk pertama di sini. Dalam perjalanan sejarah, kecik wok gedang wok telah mengalami percampuran dengan penduduk-penduduk yang datang kemudiannya, termasuk pencampuran dengan ras Melayu tua dan ras Melayu muda. Sehingga saat ini tidak ditemukan lagi orang kecik wok gedang wok yang berdarah murni asli. Manusia kecik wok gedang wok diperkirakan telah menghuni Kerinci semenjak 10.000 tahun yang silam. Perjalanan kehidupan nenek moyang orang Kerinci berkembang dengan cepat, di antaranya menyebar mencari daerah-daerah baru ke sebelah selatan Kerinci tinggi, yaitu daerah Serampas, Sungai Tenang, Muara Siau, dan Jangkat. Sebagian lainnya migrasi ke Kerinci rendah, daerah sekarang yang disebut Sungai Manau, Tanah Renah, Lubuk Gaung, dan Nalo Tantan. Penyebaran orang Kerinci bahkan sampai ke daerah Koto Baru, wilayah Sumatera Barat paling selatan. Demikian pula halnya komunitas orang Kerinci yang ada di Serampas, Sungai Tenang, Muara Siau, dan Jangkat. Sebagian ada yang berpindah dan menetap di daerah sepanjang aliran sungai Batang Limun, Batang Asai, dan daerah Sarolangun. Di daerah Muara Bungo dan Sarolangun, mereka membentuk persekutuan masyarakat adat sendiri. Walaupun mereka tidak berada dalam wilayah alam Kerinci secara geografis, namun hubungan dengan daerah asalnya tetap terjalin baik. Komunitas ini menamakan dirinya dengan orang Batin. Kebudayaan dan adat istiadat yang Batin banyak persamaan dengan orang Kerinci tinggi, termasuk dalam hal ciri-ciri fisik. Kesamaan itu karena mereka berasal dari keturunan nenek moyang yang sama. Orang Batin sendiri pada musyawarah adat Kabupaten Sarko tahun 1969 mengatakan tentang asal-usulnya dalam seluko adat pepatah adat. Pucuk adalah induk segala batin. Pucuk artinya daerah di atas, yaitu daerah yang lebih tinggi, yaitu Kerinci tinggi. Kita lanjut ke asal-usul nama Kerinci. Kata Kerinci diperkirakan baru dikenal orang sekitar awal tahun Masehi. Kepastian tentang asal-usul nama Kerinci memang sulit untuk dijawab dan sampai sekarang masih diperdebatkan banyak kalangan karena berbagai macam versi pendapat tentang itu dengan argumen yang macam-macam pula. Tapi kita tidak usah larut dengan polemik itu. Sebutan kata Kerinci dalam masyarakat Kerinci sendiri diucapkan dengan dialek yang berbeda, yang merupakan pengaruh dialek masing-masing bahasa tiap-tiap dusun, suku atau kalbu, komunitas masyarakat yang berbeda. Memang di daerah sakti alam Kerinci kaya akan dialek bahasa, lain dusun, lain desa, lain koto, lain pula dialek bahasanya. Pada prinsipnya bahasanya hampir sama, hanya dialek saja yang sedikit berbeda. Namun ada juga kosakata tertentu yang memang penyebutan dan dialeknya berbeda jauh. Orang Sungai Penuh, Pondok Tinggi, Dusun Baru, Hamparan Rawang, Koto Lanang, Tanjung Pauh dan sekitarnya
menyebut kata kerinci dengan sebutan kincai. Lanjut, orang Semurup, Sulak dan sekitarnya menggunakan kata kinci. Orang Kerinci Hilir, Pasar Sangkar, Lempur, Tamiai menggunakan kata kerinci. Orang Minang Kabau ada yang menggunakan kata kurinci. Berikut beberapa versi pendapat tentang asal-usul nama kerinci yang dikenal dengan julukan sekepal tanah yang tercampak dari surga, atau sering juga orang menyebut tanah Serambi Madinah. Sebuah legenda mengatakan bahwa nama kerinci berasal dari kata kunci yang mengkiaskan daerah ini berada dalam kondisi geografis yang terkunci, di mana dikelilingi oleh bukit barisan yang berlapis-lapis dengan medan yang sulit untuk menembus daerah ini pada zaman dahulu. Seolah daerah ini tertutup untuk akses keluar terkunci. Sebagian orang ada yang berpendapat asal nama kerinci dari keadaan geografis kerinci, yaitu yang kering-kering cair, di mana pada musim penghujan sebagian daerah Kerinci terendam banjir akibat meluapnya air sungai dan danau Kerinci. Sebaliknya, pada musim kemarau iklim menjadi kering. Sebagian berpendapat kata kerinci berasal dari bahasa India kuno Tamil yang berarti perbukitan atau pegunungan. Orang Tamil dari India Selatan pada masa kerajaan Mohenjo-daro dan Harappa lebih kurang 3000 tahun sebelum Masehi mengenal baik daerah Kerinci sebagai penghasil kemenyan, cempaka, kayu sigi, pinus, dan lain-lain. Kita lanjut ke asal-usul pemukiman nenek moyang orang Kerinci. Nenek moyang orang Kerinci selalu membuat pemukiman pada daerah-daerah yang subur, yang sering disebut dengan talang, dusun, koto. Perkembangan pemukiman ini diperkirakan terjadi pada zaman Sigindo. Pada masa Sugindo, perkembangan kehidupan masyarakat sudah jauh lebih maju. Mereka sudah mulai hidup menetap mengacu pada tempat penemuan benda-benda peninggalan sejarah. Maka diketahui pemukiman yang pernah dibuat nenek moyang pada zaman dulu diantaranya terletak di: yang pertama, di sekitar Gunung Masurai, Danau Depati 4, Danau Besar, Danau Pauh. Diperkirakan daerah ini merupakan lokasi dusun purba, Renah Punti, Talang Menggala, Muara Panon, Durian Tinggi, dan Sungai Kuyung. Kelima dusun ini diperkirakan berada di sekitar daerah Sarampas dan Sungai Tenang, Kecamatan Jangkat. Dan di sekitar daerah itu diperkirakan juga terdapat dusun purba Koto Mutun, daerah Lipaituo, Pelangai Panjang yang berada dalam Kecamatan Muara Siau. Lanjut, yang kedua yaitu di sebelah selatan Danau Kerinci, sekitar dusun Muak sekarang terdapat dusun purba Jerangkang Tinggi. Lanjut, yang ketiga yaitu di sebelah tepi barat Danau Kerinci, sekitar dusun Jujun dan Benik sekarang. Lanjut, yang keempat, di daerah tinggi di atas kota Sungai Penuh, di antara Bukit Mejit dan Bukit Kuto Tinggi, di sekitar daerah Koto Pandan sekarang. Yang kelima, di sekitar perbukitan di atas dusun Kumun sekarang. Yang keenam, di sekitar perbukitan di atas Sungai Liuk diperkirakan terdapat dusun purba Koto Dingin. Yang ketujuh, di sekitar perbukitan di atas Simpang Belwi dan Semurup diperkirakan tempat dusun purba Koto Limau Sering. Yang kedelapan, di sekitar Hiang diperkirakan terdapat dusun purba Koto Jelatang. Banyak dusun yang terbentuk secara bertahap dalam selang waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, 1. Dari dusun purba Jerangkang Tinggi berkembang dusun Pulau Sangkar, Senggarang Agung, Jujun, Pulau Tengah, dan Pengasi. Yang kedua, dari dusun Pulau Sangkar kemudian pindah ke utara berkembang dusun Lekuk 33 Tumbi yang kemudian menjadi dusun Terutung. Sebagian berpindah ke arah barat melahirkan dusun Lubuk 50 Tumbi atau dusun Lempur sekarang. Dari dusun Pulau Sengkar berkembang dusun Pondok Muak, Lolo, Lubuk Paku, Keluru, Semerap. Lanjut, yang ketiga, dari dusun Senggarang Agung berkembang menjadi dusun Tanjung Pauh Budi, Pondok Siguang, Tanjung Pauh Hilir, Talang Kemulun. Lanjut, yang keempat, dari dusun Pengasi berkembang menjadi dusun Pulau Pandan, Pendung Talang Genting, Tebing Tinggi, Sleman, Tanjung Batu, Pidung. Untuk Sleman, sebagian penduduknya berasal dari dusun purba Koto Jelatang.
Lanjut yang kelima, dari dusun Pulau Tengah berkembang menjadi dusun Koto Tuo dan Koto Dian. Lanjut yang keenam, dari dusun Jujun berkembang menjadi dusun Benik. Yang ketujuh, dari dusun Sulak Mukai di Tanah Sekudung berkembang menjadi dusun Mukai Mudik, Mukai Tengah, Mukai Hilir, Sulak Gedang, Sulak Panjang, Lubuk Nenggodang, Sulak Kecil, Sulak Tenang, Tanjung Genting, Koto Kapeh, Sungai Pegeh, Dusun Baru, Sungai Labu. Dari bukti-bukti sejarah dapat diketahui bahwa orang Kerinci berasal dari ras Melayu. Spesifikasinya Proto-Melayu, Melayu tua yang berimigrasi ke Pulau Sumatera dan Nusantara sebelum gelombang imigrasi Teotro Melayu, Melayu Muda. Ada beberapa teori imigrasi ras Melayu yang dipaparkan oleh para ahli antropologi dan arkeologi dan ahli sejarah yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Menurut para pakar, pada waktu kedatangan Melayu tua ke alam Kerinci di daerah ini sendiri telah didiami oleh manusia. Para ahli memberi istilah manusia kecil wong gedang wong. Dari mana asal usul manusia kecil wong gedang wong? Belum ada para pakar yang bisa memastikannya. Istilah kecil wong gedang wong dipakai karena masyarakat itu belum mempunyai nama panggilan sapaan di antara sesamanya, hanya dengan menggunakan sebutan wok. Kehidupan masih primitif. Mereka penghuni gua-gua dan tebing-tebing batu. Demikian ulasan tentang asal-usul orang Kerinci dan asal-usul nama Kerinci. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda, terutama bagi orang Kerinci. Jangan lupa like and share dan subscribe agar saya tetap bisa memberikan info video-video tentang terkait orang Kerinci dan rempah-rempah yang termasuk bagian dari orang Kerinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.